Oh ya, untuk anak-anak YouTube, kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, gitu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR dan tentang channel NR. Kalau ada apa-apa atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp. Ya, monggo SMS. Alhamdulillah, sekarang ini malam 16, bener akon. Wa fil lailatis satisata asyrata utawa asrata kataballahu lahu bara'atan najat wa bara'atat dukhul minal jannah. Yang didawuhkan Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, malam ini fadl atau pahala Allah dari Allah untuk kalian ketika melaksanakan sholat tarawih hari ke-16 adalah Allah menuliskan untuk kalian. Menuliskan itu berarti mewajibkan. Jadi kalimat kataba itu berarti kalau Allah sudah menulis berarti itu sudah wajib. Gitu loh. Wajib untuk kalian apa? Bara'atun najat. Jadi kebebasan dari apa? Bara'atun najat, kebebasan dari api neraka. Kemudian wa bara'atuhul minal jannah. Lalu kamu terbebas masuk ke surga. Maksudnya terbebas masuk surga itu kamu dipersilakan masuk dari pintu manapun. Kamu pilih. Pintu surga ada 7, ada yang mengatakan ada 8. Udah pilih. Kamu lewat yang mana? Dipersilahkan atas anugerah
taraweh hari ke-16 ini. Paham? Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Kemarin itu sudah nggak upload lagi di YouTube, tapi saya tetap ngaji karena capek, ya, seperti diuber waktu. Biarkan saja, pada akhirnya nanti saya upload. Mangka no kata pegel kata ternyata Milagros. Wayai pihak Milagros iki anu lho ya, bayari aku lho ya. Iklan ya. Milagros. Mari pisan ae lho ya. Nek kon bayar gak apa-apa, tak terusno. Padahal itu bayaran ae. Ya tergantung ya. Tengen ya. Dulu itu ada kiai orang Madiun. Beliau itu tempatnya di tengah-tengah kota. Namanya Kiai Mahfud. Jadi namanya Kiai Mahfud. Biar terang semua. Kiai Mahfud ini mondok kayak kalian itu. Jadi ceritanya Kiai Mahfud ini mondok. Ini bukan Kiai Mahfud yang di pelosok loh ya. Kalau Mahfud yang di pelosok, kalau Kiai Mahfud yang di pelosok namanya Kiai Mahfud Siraj. Ini namanya beda. Ini namanya Kiai Mahfud yang tempatnya di Madiun. Kemudian mondok Mukhlis. Mondok di daerah Nganjuk. Jauh enggak itu? Kira-kira dari Madiun ke Nganjuk jauh atau dekat? Dekat ya? Iya ide ya. Oh ngono ya. Jadi mari Madiun sadurunge apa sakwise? Oh, teko kene samarune Nganjuk. Iya ta? Gak mari Nganjuk Kertosono. Ya mari Nganjuk Kertosono, mari Kertosono Kediri. Biasanya aku ngono. Lah aku nyambangi nang pondok ngono. Hah? Lah apa kok bentukan arah? Hah? Sopo sing bedane jalure? Ayo, sopo sing nyejekne iku sapa? Hah? Lah sapa sing ngrubangun niku sapa? Oh. Male eling aku nang daerah. Waktu itu saya masih mondok nang pelosok. Tak pedhot sik ceritane ya. Kebetulan ayah saya, Romo Yai Rasul, sakit gigi. Saya waktu itu Yai Rasul, gak apa-apa, Mbak Yai Rasul wis sedo kok ya. Beliau itu sakit gigi. Saya ingat waktu nganterin saya kembali ke pondok, habis pulang lama karena liburan. Itu kalau nggak salah tahun 86 atau 87 itu sakit gigi kan malam-malam, terus sampai di daerah ada kalau nggak salah itu ada belok-belokan, terus ada di situ di depannya ada patung cor-coran kan itu dari batu yang dalamnya dari besi ya, cor-coran. Nah karena sumpek wong nganterin saya ke pondok belum tentu punya uang kok. Ya kan pokoknya budal. Buya iki ngono. Wis pokoke balik nang pondok. Nang kono luwe ya utang dhisik kok tak sahure. Ngono wis kebiyen Yai Rasul ngono iku. Wis kebiyen. Wis pokoke balik nang pondok. Ngono. Jane aku gak kudu balik, waktu itu kudu dolen ae sian. Ya ta? Sik kudu dolen ae. Sik kudu dolen ae jenenge arek ya ta. Nah, ketika wis sumpek-sumpek loro untu diabani ana polisi
Mandek kosek. Akhirnya Rasul itu menyiapkan baik SIM-nya dan STN-nya mau diperlihatkan ke polisi itu. Ini fakta ini, wong saya yang mau ikut kok. Ternyata maju bantu sebentar. Ayo nang polisi separani lang segera nanti saya serahkan SIM-nya dan anunya biar segera nyampe ke pondok. Apa yang terjadi? Ternyata si supir ngomong gini, ternyata bukan polisi. Lah apa? Patung. Kurang ajar. Marah ya Rasul. Kurang ajar. Wong loro untung ini digudho mek patung. Mandek sih? Mandek. Keluar, saya ikut. Ada apa beliau? Lah apa Buya? Wonten apa? Seneng kok. Senggrang aku. Polisi patung nanti itu keplak. Tahu, kepalanya gelundeng, kepalanya jatuh, patah. Loh, itu cor-coran kan? Di dalamnya besi kan? Jatuh, patah, gelundeng. Wes, mana-mana ngojok nggudo aku ya. Patung diseneni. Mana-mana ngojok nggudo aku. Lara untu aku ini. Oh no, pusing aku ini. Patah, patung itu patah, gelundeng. Akhirnya, terus nang pondok. Akhirnya ke pondok. Kira-kira dapat berapa bulan itu? Saya pulang lagi menjenguk patung itu, utuh lagi, tapi dia gak disambung tok. Jadi polisi itu mestinya gini, itu gini. Nah, dilem atau nggak tahu ya, entah itu kayak semen atau apa ditencep netok. Yang dulunya gagah begini, sekarang wah ini hasil daripada jariyahe bayai Rasul, ya tau enggak? Allah maghfirlah kungkut sepuro kabeh tusane ya Rasul ya. Nah, sudah, itu hanya kenangan masa lalu. Sekarang cerita tentang Kiai Mahfud itu tadi. Saya nggak tahu masih ingat atau enggak kisahnya itu secara berurutan, karena itu cerita ini dari lama dulu. Kalau nggak salah yang cerita itu Pak Soim atau Pak Bayin atau Pak Soleh, wallahu alam, itu guru saya ya. Pak Soim, Pak Bayin atau Pak Soleh, itu guru saya, cerita seperti itu. Kiai Mahfud itu mondok di daerah Nganjuk. Nah, mondok lama di sana, lama. Bendinane itu kata Kiai Mahfud itu, bendinane sini lalaran tok, nek gak ngono setor, nek gak ngono diutus baca atau setor lalaran bosen. Akhirnya begitu mondok lama, saya nggak tahu di Nganjuk pondok gedong atau saya lupa. Di Nganjuk itu akhirnya nggak betah, pusing mondok juga betah. Yes, kayak arek zaman saiki lho, kepingin kerja, kepingin oleh duit ya, kepingin macem-macem lah. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk pamit ke bayainya. Ya berarti persis dengan cerita pamit dikepruk ambil dase Yai Hamid Konang daerah Bangkalan atau Sumeneb, dikepruk ambil Syekhona Khalil. Insya Allah pernah saya kisah itu. Lah ini gitu. Lapo Fud, kata kiainya, tumben kamu sowan. Diem. Oh nggak kerasan iku wajahnya iku. Ini apa? Mana yang bener? Mecucu kan? Jadi di depan kiai kata Kiai Mahfud, wes nggak usah mencucu ngono elek kon, wis gak ganteng, lapo? Pamit kiai. Lah ya lapo? Kenapa pamit? Kamu itu kelas berapa sih, Fud? Kelas 3. Lah iya wis alfiyah ngono lho. Dipertahanno, emen. Cobane alfiyah pinjene ngono.
cobaan Alfia memang seperti itu, gitu loh, dipertahankan. Fot wegah ndelok wajahmu ngono iku. Guyu Fot, sesumrenge. Sekaan blas gak ganteng ya. Guyu ngono lho, Fot, nang kanca-kanca guyu. Wes ora balik nang pondok, balik nang kamar mbak arek. Pamit. Nggih. Ya gitu di depan kamar, di depan anaknya kak. Wes gak blas. Suwe-suwe kedua kalinya wes gak betah gitu. Ini kalau saya di sini terus bisa mati, aku pingsan aku. Pamit lagi. Fot Mahfud, kata kiainya, kamu kemarin wajahnya welek, saiki tambah welek maneng. Lapo maneng? Sekarang lagi apa lagi sekarang? Kiai, saya mau pulang aja. Itu temenan takon, temenan sungguh. Iya, ya pulang aja, pokoknya pulang. Alfia mau labiro. Saya nggak mikir lagi. Ya pulang. Pulang nggak buka orang sendiri. Yainya duduk tingkrang. Fot. Kamu daripada boyong, ya, mulai minggat, mending nang Mekah apa olah enak. Itu ke Mekah lah enak daripada kamu pulang. Mau ngapain sih? Tani, bantu ayah ibumu, jualan, main, atau apa? Sudah nggak ada kewajiban lalaran, sudah nggak ada kewajiban khataman, sudah nggak ada kewajiban setor Quran atau apa? Coba ngapain? Diam aja. Kan nggak lapo-lapo. Di rumah kamu nggak ngapa-ngapain, nganggur kon gelentam-gelentem koyok gombal amo kon. Gitu. Ini harus gagah. Sekarang kamu punya uang berapa? Waktu itu beliau menyebut 35.000. 35.000 itu kalau sekarang mungkin 3,5 juta atau katakanlah 6 juta. Iya apa enggak? Uang dulu kan gitu toh. Wes ngene Mahfud. Nang Mekah, duitmu tuh kono kitab. Iya. Wes kamu turut atau enggak, pokoknya ini anjuran saya. Ke Mekah, nang Mekah kono. Enggak tahu kamu naik apa, terserah. Yang penting uang kamu semua belikan kitab. Iya Kiai. Akhirnya pamit berarti saya dapat izin Kiai. Ya tak izini. Ya guys, salaman. Habis salaman di tengah jalan bingung dia ini. Pulang atau nurut perintah Kiai. Pulang, nurut. Pulang, nurut. Akhirnya tanya harga kitab. Kitab itu berapa harganya sekarang? Ya macam-macam. Ada yang 10 rupiah, ada yang 20 rupiah, ada yang macam-macam lah. Akhirnya di total 35.000 tak belikan kitab semua. Banyak berarti. Banyak kitab. Lah tapi perintahnya gitu wis bah beli kitab semua. Akhirnya 35.000 itu dibelikan kitab semua dan ditaruh di tas. Banyak itu kitabnya. Terus dibawa. Setelah dibawa kitabnya itu jalan terus, tanya sama orang-orang, Pak, kalau ke Mekah itu arahnya mana? Sangar kan? Oh, nah Mekah. Ya rono ngulon. Oh no. Sana Pak. Rono nginden gone Baktiar lah. Mekah rono. Iya suwun Pak. Jalan terus, nggak tahu waktu pokoknya, capek istirahat.
kemudian capek istirahat. Kemudian karena sangat capek istirahat di bawah pohon. Di bawah pohon itu sambil membuka kitab-kitabnya itu yang dibeli itu tadi. Beli. Lah mangkano mondok iku ruwet. Ngene maca kitab angel koyo ngene. Oh. Kalau jembute blas. Ya, Pak? Kalau jenggote belas, kalau maknane belas. Yo opo carane maknane? Akhirnya ambil buku kosong karena dia sudah menyiapkan buku kosong dan pulpen. Pulpen, buku kosong, maunya sih menulis duhai ayah ibu. Awal lagu nasi dari Yai. Duhai ayah dan ibu, berikanlah izin daku untuk menuntut ilmu. Nah, ya kan ibaratnya. Ibarat itu diary lah. Apa istilah itu? Menuliskan kepayahan dia ketika berangkat jalan kaki menuju Mekah. Tapi apa yang terjadi? Yang namanya pulpen itu dibuat nulis duhai ayah dan ibu, tapi pulpen itu nulis sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa qala ta'ala. Banyak. Terus sampai dia itu tangannya di gini kan, bergerak terus, nulis terus. Loh, kok nulis terus, bergerak terus. Sampai yang terjadi tulisan beliau itu berupa kitab padahal beliau itu nggak ngerti apa-apa gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya di dalam satu dudukan istirahat itu tadi di bawah pohon itu menghasilkan satu buah kitab, tapi beliau masih belum bisa baca kitab. Bayangkan, murni anugerah, murni barokah, murni karomah kiainya tadi karena menyuruh seperti itu. Lah tadi kiainya bilang, "Wis tukono kitab ae. Engko nanti kalau jalan-jalan capek wis wocon ae, buka-bukaan. Digawe hiburan." Berarti ini hiburan apa enggak bisa moco ya? Iya apa enggak? Nah, kan gitu. Akhirnya saya enggak tahu waktunya sampai di Aceh. Luar biasa kan? Sampai di Aceh. Jangan tanya lewat mana, wallahu alam. Yang penting menurut kisahnya ini dia sampai di daerah Aceh. Di daerah Aceh juga capek, istirahat juga dia. Istirahat ketemu orang yang lagi yang kakinya lumpuh. Jadi ngesot, jalannya itu ngesot. Pak, sampean keluar rumah ngesot gini, Pak? Iya. Gak sakit apa? Enggak. Namanya tekad, Kang. Sebegitu parahnya, sebegitu payahnya harus saya lalui. Walaupun enggak ada kaki kayak gini. Mbok. Hebat sampean, Kang. Gitu, hebat sampean. Sita, sampean mau kemana? Nah, itu Pak Mahfud, Yai Mahfud tanya sama yang enggak punya kaki. Sampean mau kemana? Ke Mekah. Ke Mekah nggak punya kaki gini. Emang kenapa kalau nggak punya kaki? Ya, idzil fatah hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yartafi'. Pemuda itu yang dilihat cuma tekad hatinya. Kalau nggak punya keyakinan, nggak punya tekad, lam yartafi'. Dia nggak akan jadi apa-apa nanti. Dari situ langsung izin aku rek, itu nggak punya kaki mau ke Mekah. Saya yang punya kaki ke Mekah gini aja mau memutus di tengah jalan. Gak wis, saya harus lanjut ke Mekah. Gitu, lanjut ke Mekah. Saya singkat kisahnya. Walhasil orang itu tiba di Mekah. Biasanya ke Mekah kan naik kapal waktu itu. Saya nggak tahu. Pokoknya
sampai di daratan Mekah sana, di daerah Arab Saudi, Jeddah sana, yang dekat lautan itu ya. Ketika menginjakkan kakinya di Mekah, uang habis, uang nggak ada sudah uang nggak ada, makanan sudah nggak ada, meonok kitab tok. Paham? Ono mek kitab tok, terus kanggo apa? Mosok kitab iku mang dibumboni, atau dibakar, jadi terong bakar, kan nggak bisa. Ketika itu dia itu di satu daerah yang memang tempatnya itu kayak gurun pasir gitu, nggak ada bangunan sama sekali, yang ada cuma pasir gitu. Pusing deh. Asli, bayai mateni aku iki asli, nggak ada KW-KW-an, iki asli. Sudah tahu saya ini nggak punya duit dibelikan ke kitab semua, kok saya disuruh ke Mekah, dan sekarang nggak ada bahan untuk buat makan atau apa, nggak ada, mati saya di sini. Oke, kalau gitu sejarah saya adalah saya dikubur di tanah ini. Ya dah? Goodbye Madiun, goodbye Nganjuk. Jangan kau sebut diriku lagi, karena aku terkuburkan di sini. Karena aku sudah nggak ada yang bisa aku makan lagi. Kira-kira apa? Akhirnya ketika beliau itu sudah capek istirahat, akhirnya dengan bahan seadanya dia menggali lubang seperti kuburan gitu. Paham? Seperti kuburan. Beliau anggap kalau aku mati biar sekalian saya di sini. Berarti kuburan saya di sini. Setelah dia gali lubangnya sampai kayak kuburan, beliau tidur di situ sampai 3 hari di situ, Kiai Mahfud itu. Nah, sampai 3 hari ternyata Allah memberikan satu ilham. Di dalam lubang yang digali itu memberikan beberapa ilham. Seluruh kitab yang dibeli itu diajarkan lewat mimpinya. Paham? Seluruh kitab yang dibeli tadi itu, yang belum bisa baca, ketika 3 hari beliau, ketika gara-gara iki duit kuntek kitab di, karena saya sambil marah ya, gara-gara ini duit saya habis. Buka loh, syaitan. Perasaan saya ngipi menjelaskan toharo, terus kitab ini ada tak? Aku beli tak kitab ini? Oh iya, Fathul Mu'in. Oh iya, Fathul Mu'in bab toharo. Iya, sama bacaan juga sama. Dalam barusan saya ngibet tadi itu beliau baca, semua bisa. Masa semua sih? Dibuka lagi semua. Loh, bisa semua. Bisa semua. Alim berarti aku saiki. Alim berarti aku saiki. Oh, ini toh maksudnya bayai itu. Maksudnya bayai itu ini toh. Kalau gitu saya kemarin niat memutus mondok, padahal kalau saya terus mondok hasilnya seperti ini, saya bisa baca kitab begitu nikmatnya. Sekarang Allah memberikan kenikmatan padaku dahulu, sementara mondoknya enggak. Mondoknya yang kemarin saya enggak kerasa, sedangkan Allah sudah memberi saya kenikmatan seperti ini. Enggak bisa seperti ini saya. Saya sekarang alim tapi tanpa ada jeripayah. Kalau gitu saya akan melanjutkan ke Mekah. Nah, di Mekah itulah beliau nggak pulang-pulang, mondok lama dengan bekal ilmu laduni yang beliau miliki itu. Paham? Beliau di sana mondok ke syekh-syekh, ke sayyid-sayyid yang alim alama yang di daerah Mekah, Makkah Al-Mukarramah, sampai tahunan. Kalau nggak salah 6 sampai 7 tahun di sana. Baru beliau pulang di Madiun. Di Madiun beliau menjadi kiai besar. Ya, kiai besar, santrinya banyak.
yang bukan siapa-siapa tadinya. Bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, bukan keturunan kiai, bukan siapa-siapa, tapi Kiai Mahfud akhirnya membuka lembaran baru di silsilah keluarganya, membuka lembaran baru. Beliau setelah menjadi kiai berikut keturunan-keturunannya sampai detik ini. Paham? Nah gitu loh, ulangi lagi ya, mestinya kamu ingat idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yartafi'. Udahlah, kalau kamu itu seorang pemuda kok melendam gak punya keyakinan sama sekali, mati ya kalau gitu. Pemuda itu harus apapun punya keyakinan, gitu loh ya. Kamu belum tentu nggak dijadikan kiai, gitu loh. Kamu belum tentu nggak dijadikan kiai. Siapa tahu takdirmu itu memang jadi pemimpin nanti, kan nggak ada yang tahu toh. Kalau memang jadi pemimpin, siapa yang berbahagia? Bukan kamu saja, orang tua kamu juga, guru kamu juga. Ngono loh ya. Itu loh kisah-kisah daripada orang yang nggak ngapa-ngapain, yang memang aslinya mau putus asa, anggapane saya kalau nggak kerja besok jadi apa? Lah jadi apa nih kak? Lah tapi jadi bedes. Iya toh? Emang kalau kamu nggak kerja terus jadi ketek? Enggak, iya bang enggak. Justru kamu nggak punya keyakinan, terlontang-lantung, nggak kesana nggak kemari, nggak punya acuan sama sekali, nggak ada bimbingan sama sekali, itu melebihi seperti bebek. Paham ya? Orang itu kan harus punya dedikasi tinggi, punya keyakinan dan punya bimbingan, orang yang membimbing. Gitu ya. Itu saja kisah singkat tapi lama kayak gini. Ya, wallahu alam bisawab. Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin.